Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang semuanya lengkap ini ya. Pada siang hari ini kita akan membahas materi tentang komponen elektronika daya sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu. Ya, masih semangat ya? Baik. Nah, sebelumnya materi kedua ini adalah mempunyai tujuan pembelajaran nantinya mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini pada pertemuan 2 ini mahasiswa dapat memahami device elektronika daya ya, mulai nanti ada banyak komponen-komponen tetapi sesuai dengan RPS kita bagi jadi 2 minggu ya, 2 tatap muka. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan pretest terlebih dahulu seberapa paham Anda tentang komponen elektronika daya. Semuanya bawa handphone ya? Baik, nah kita akan game sebentar ya. Silakan buka handphonenya. Sebenarnya pretestnya ini sederhana tentang materi elektronika daya. Nanti siapa yang tercepat dan yang benar poinnya akan tinggi ya. Nanti akan kita bandingkan bagaimana setelah Anda mengikuti mata kuliah ini dan juga setelah mengikuti ada perbedaannya apa tidak. Silahkan, ada Ismail, oke. Yang lain? Sudah? Oke, Panji, Javier, dan lain sebagainya. Sudah ya? Nanti kita mulai. Sudah? Pastikan sudah hijau semuanya ya. Tata caranya sederhananya, silahkan pilih warna sesuai dengan jawaban ya. Ya, saya kira cukup. Kita mulai ya. Pertanyaannya ini ada waktunya, jadi ada, perhatikan waktunya, ada yang 20 detik, ada yang 15 detik, ada yang 10 detik ya. Kita mulai, kita hitung 1, 2, 3. Pertanyaan 10, di antara komponen-komponen berikut manakah yang termasuk komponen elektronika daya? Apakah A, merah, kalau oke, sudah 6 yang menjawab. Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini. Pada hari ini tadi sudah saya jelaskan kita akan belajar tentang komponen elektronika daya di semikonduktor daya. Nah, tujuan pembelajarannya tadi memahami device elektronika daya, prinsip kerja dan juga karakteristik saklar semikonduktor. Jadi kalau kita berbicara elektronika daya itu sebenarnya kita adalah berbicara tentang saklar ya. Saya kira sudah tahu semua fungsi dari saklar itu apa. Nah, materi hari ini ada 2, nanti ada tentang diode, kemudian tentang SCR atau SCR Silicon Control Rectifier ya, beserta cara kerjanya dan karakteristiknya. Nah, diode itu sebenarnya adalah sebuah kristal yang dibentuk dari penggabungan semikonduktor jenis N dan juga semikonduktor jenis P ya. Diode sendiri ada 2 kaki ya. Kaki yang pertama bernama anoda dan kaki yang kedua bernama katoda. Nah, simbolnya seperti huruf, bukan huruf ya, seperti segitiga yang ada tanda panahnya. Ini menunjukkan bahwa arus nanti akan dari anoda ke katoda ya, dengan catatan ya. Bentuk fisiknya seperti yang gambar di bawah, nanti waktu kita praktikum akan kita tunjukkan. Nah, ini salah satu modul yang akan nanti dipakai ketika praktikum ya. Ini ada diode, hanya saja bentuknya nanti bisa dilihat sewaktu praktikum. Oke. Nah, diode sendiri itu bisa ini ya, ada 2 mode. Yang pertama adalah mode forward dan yang kedua adalah mode reverse. Maksudnya bagaimana? Nah, sebagai contoh di sini ada dua contoh diode yang saya pakai, ada diode germanium dan ada diode silikon. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, tetapi secara grafik ini sama ya. Jadi ketika yang garis horizontal itu mewakili tegangan, yang vertikal itu adalah arus. Silikon dan germanium mempunyai tegangan minimum yang cukup tinggi ya, artinya itu nanti bisa digunakan sebagai penyearah. Nah, tadi bilang Pak, katanya diode atau komponen elektronika daya itu digunakan sebagai saklar. Ya, jadi dioda itu adalah saklar tetapi yang tidak bisa dikendalikan. Ya, nanti akan kita bedakan dengan jenis yang lain yang akan saya jelaskan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Cukup jelas ya? Oke, saya next. Nanti kita discuss saja lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah thyristor ya. Thyristor ini sesuai dengan artinya, diambil dari bahasa Yunani yang artinya pintu. Pintu itu untuk apa? Keluar masuk, buka tutup, on off ya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis thyristor yang dipakai. Ada SCR atau silicon control rectifier, simbolnya seperti dioda, tetapi ada kendalinya ya. Sekarang ada kendalinya, ada gate. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Kemudian ada diak dan ada teriak. Nah, kalau bentuk fisiknya, nah ini yang seperti saya bawa ini adalah bentuk fisik dari SCR ya. SCR itu sendiri terdiri dari 4 lapis ya, ada PN, jadi kayak dioda, tetapi ini 4, kalau dioda hanya 2. Nah, pada bagian P-nya itu nanti diambil untuk sebagai gerbang gate. Nah, ini bentuk fisik yang tadi saya sampaikan seperti yang saya bawa dari ini. Simbolnya ada anoda, ada katoda ya. Oke, saya next. Nah, ini karakteristik dari SCR. Jadi SCR itu kalau kita lihat grafiknya hampir sama dengan diode, yaitu tetapi ada sedikit perbedaan antara poin B dan A. Maksudnya apa ini ya? Jadi tetap ya garis horizontal mewakili tegangan. Jadi kalau dilihat dari grafik ini pada tulisan on state ya C itu baru bisa on ketika SCR sudah melampaui tegangan breakover voltage-nya. Jadi harus melebihi terlebih dahulu baru SCR itu akan bekerja. Tetapi diperhatikan dari garis B dan A itu ketika di-off-kan SCR tidak bisa mati. Ya. Kemudian pada bagian sebelah kiri ini hampir sama dengan karakteristik diode. Jadi bisa digunakan untuk ini ya pembatas tegangannya agar arusnya tidak bisa balik ya, itu fungsinya. Jadi nanti secara tidak langsung SCR itu sama dengan apa? Dioda ya. Nah, mungkin untuk mempelajari gampangnya saya ada contoh. Nah, ini ada contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi masih ingat ketika pertanyaan yang awal, kondisi lampu seperti ini apa? Mati ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya seperti ini mati. Kenapa kok mati? Karena belum ada trigger bagian S3. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, itu ada S2 memang sudah posisi on, kemudian S3 ini belum ada yang men-trigger. Ini adalah push button ya, push button. Jadi kalau kita tekan, kembalikan dia nggak toggle, nggak seperti yang S2. Nah, pada seperti ini memang secara kelistrikan dia akan berhenti, tidak ada arus yang mengalir melalui lampu. Lampu akan menyala ketika S3-nya ditekan, betul. Jadi ketika S3-nya ditekan, lampunya akan Tapi kalau saya lepas S3-nya nyala atau mati? Mati atau nyala? Masih ragu. Yang benar adalah nyala, masih menyala. Nah, caranya bagaimana biar lampu ini bisa mati? Dengan cara ya tadi ya, jadi tegangan anoda dan katodanya dibuat sama, atau dengan teknisnya nanti adalah dengan meng-off-kan atau memutuskan S2. Nah, kalau S2-nya dilepas maka dia mati. Kalau S2-nya saya tekan lagi, mati. Betul ya, sudah paham ya. Nah, ini kalau di sistem DC. Bagaimana kalau di sistem AC? Nah, ini coba nanti kita diskusikan setelah ini ya, kita diskusikan. Tapi secara prinsip paham ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.